Selamat sore keluarga Gracia, Shalom. Jumpa kembali dalam program Mutiara Jiwa pada sore hari ini bersama saya Pendeta Kuku Aji Iriana. Dan senang ya kita bisa berjumpa di awal bulan Februari ini. Setelah kemarin juga sempat libur ya, tahun baru Imlek. Selamat merayakan bagi saudara-saudara yang merayakan. Dan kita akan berdoa dulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami diberikan kesempatan memasuki bulan kedua di tahun 2022 ini. Biarlah kami senantiasa hari lepas hari terus punya kerinduan belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk Radio Suara Gracia yang setiap sore boleh menaburkan benih-benih kebenaran firman Tuhan lewat program Mutiara Jiwa. Engkau berkati sehingga ruang dengar kami dimanapun kami memutar rekaman ini, biar itu bisa menjadi berkat bagi kami ketika Engkau menaburkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan yang 50. Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-36 sampai dengan yang ke-50. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan 50. Sekali lagi Lukas 7 ayat 36 sampai 50 firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Tuhan Yesus untuk datang makan di rumahnya. Tuhan Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Tuhan Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Tuhan dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon orang Farisi itu, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon sang Farisi itu, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Tuhan berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak menciumi aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu Tuhan berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama Tuhan berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ya keluarga, satu kisah yang sangat-sangat menarik ya ketika kita membaca satu adegan di mana Tuhan mampir ke rumah Simon sang Farisi. Keluarga Gracia. Keluarga Gracia yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini sang perempuan berambut panjang tidak disebutkan namanya oleh penulis Lukas. Ia hanya disebut sebagai perempuan yang terkenal sebagai orang yang berdosa ya, dan itu disebutkan sampai 2 kali ya, di ayat 37 dan 39 ya. Lukas hanya mengatakan atau menyapa perempuan itu dengan nama perempuan itu, tidak diberikan nama. Jadi ini merupakan satu penegasan bahwa memang perempuan ini adalah perempuan yang
ya sangat-sangat berdosa ya, bahkan namanya saja tidak disebut begitu ya. Nah, hal ini sangat berbeda ya dengan Simon yang merupakan anggota Farisi ya, sebuah kelompok yang kalau di zaman waktu itu ya sungguh-sungguh elit ya, terkemuka bahkan tersohor ya. Sedangkan perempuan ini tidak disebutkan namanya atau nameless begitu ya, tanpa nama, dan juga dia tidak berkata apa-apa ya. Lukas tidak mencatat perempuan ini mengatakan sesuatu. Jadi inilah yang kita tahu sejauh ini ya, siapa perempuan itu. Dia bukan siapa-siapa, namanya tidak ada, bahkan suaranya pun diam. Akan tetapi kalau kita mau mencermati begitu ya, sesungguhnya perempuan ini berbicara sangat banyak ya dalam pesta yang tentu sangat ramai pada waktu itu ya. Bukan dengan kata-kata Koregrasia, melainkan dengan bahasa tubuh atau body language-nya, yaitu ia menjumpai Tuhan Yesus dengan sebuah tangisan ya, serta sikap yang berani untuk datang kepada seorang rabi Yahudi yang bernama Tuhan Yesus itu, yang bernama Yesus dari Nazaret. Lalu dia berani untuk menuangkan minyak wangi ke kakinya dan mengusapnya dengan rambutnya dan mencium kaki Tuhan. Semua body language atau semua bahasa nonverbal itu, yaitu tangisan dan usapan rambutnya itu, seolah-olah ingin mewakili kata-kata yang hendak ia ingin sampaikan kepada Tuhan, yaitu aku bukan orang siapa-siapa. Ya, di mata masyarakat aku tahu diri aku orang yang berdosa. Ia adalah seorang perempuan yang sesungguhnya ingin bercerita tentang dunianya atau tentang masyarakatnya, atau mungkin juga tentang kasus-kasus, atau mungkin juga tentang dosa-dosa yang sudah ia lalui. Ia juga mungkin ingin mengatakan betapa masyarakatnya menyingkirkan dia begitu ya, tidak menganggap dia, atau mungkin juga menikmati tubuhnya lalu kemudian membuangnya sedemikian rupa. Sehingga Lukas kemudian berani mengatakan atau memberikan cap kepada perempuan itu ya, perempuan yang dikenal sebagai orang yang berdosa. Kalau saya melihat Koregrasia perikop ini, yang terjadi pada waktu itu sesungguhnya adalah sebuah mekanisme eksklusi ya. Eksklusi itu artinya dikeluarkan ya. Jadi perempuan ini sesungguhnya dieksklusi atau dikeluarkan. Nah, mekanisme eksklusi ini muncul ketika seorang itu nggak dianggap layak, ya, kemudian direndahkan dan akhirnya dikeluarkan dari kelompok. Ya. Nah, mekanisme semacam ini memunculkan kemudian sebuah kelompok yang diuntungkan, ya, itu sebuah kelompok yang eksklusif, ya, seperti yang dipertontonkan oleh kaum Farisi. Ya, oleh sebab itu Lukas kemudian membuat dikotomi atau perubahan dua kelompok, ya, di sini orang Farisi, ya, kemudian juga perempuan atau orang berdosa yang diwakili oleh perempuan itu. Dan kata Farisi sendiri dalam bahasa Ibrani memang memakai kata perusim yang artinya, yang berarti yang terpisah ya. Jadi sungguh-sungguh sangat kontras Lukas menceritakan ya dikotomi atau perbedaan ini ya. Yang satu eksklusif begitu ya, yang satu lagi berdosa, yang satu terhormat, yang satu lagi begitu rendah dan hina. Tapi di lain sisi ada pula sikap yang muncul dari kisah ini dan orang menyukainya ya, yaitu sikap inklusif ya. Nah, biasanya kita suka nih sama orang-orang yang punya sikap inklusif begitu ya, sikap yang terbuka. Nah, sikap inklusif ini berlawanan dengan sikap eksklusif yang dipertontonkan oleh kelompok Farisi ya. Sikap inklusif justru biasanya memasukkan orang ya, mau terbuka ya, memasukkan orang ke dalam komunitasnya. Mereka mau terbuka menerima anggota baru asalkan anggota tersebut mau tentunya menuruti aturan atau mengubah identitas dan menuruti perintah kelompok. Nah, ini yang terjadi sesungguhnya pada waktu itu ya. Ini sebuah inklusif yang arogan. Tapi itulah yang dilakukan atau yang dipertontonkan oleh Simon Koregrasia. Ia memang berbeda dengan anggota kelompok Farisinya ya. Di Lukas dikatakan dia jelas ya mencoba untuk bersikap inklusif dengan mengundang orang lain, dalam hal ini Tuhan Yesus, untuk makan bersama dia atau bersama dengan orang-orang Farisi di rumahnya ya, di rumahnya Simon. Tapi bacalah apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Simon ya. Meskipun dia sudah bersikap inklusif ya, Simon ini sudah bersikap inklusif, tetapi ternyata Tuhan Yesus mencela atau menyindir sikap inklusif yang ditunjukkan oleh Simon, yang agaknya sih lebih baik dari sikap eksklusif teman-temannya. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Simon?
Yesus justru membandingkannya dengan perempuan yang datang kepadanya secara head to head begitu ya, secara langsung begitu ya, apple to apple. Jadi dengan katanya sebenarnya di mata Tuhan Yesus, Simon sesungguhnya nggak jauh berbeda dari teman-teman Farisi yang lain. Betul bahwa dia mau mengundang Tuhan Yesus, seorang rabi Yahudi biasa gitu ya, untuk masuk ke dalam komunitasnya, seolah-olah Simon itu inklusif begitu ya. Namun ternyata Tuhan Yesus masih mengkritik sikap itu ya. Dengan pedas Tuhan Yesus berkata, lihat perempuan itu mencium aku, meminyaki kakiku, kemudian menuangkan minyak wangi. Ya, kalau misalkan Tuhan Yesus mengatakan, apa yang sudah kamu lakukan terhadap aku begitu ya, itu ada di ayat 44 sampai dengan 46. Dengan kata lain, Simon tidak menghargai sang tamu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adalah sebuah hal yang jamak, warga ya, kalau misalkan kita mengundang ya seseorang untuk datang ke rumah kita dalam sebuah pesta, maka biasanya tuan rumah akan menyediakan fasilitas cuci kaki, dalam hal ini budak yang akan mencuci kaki setiap tamu kehormatan yang datang. Tapi itu tidak dilakukan oleh Simon. Inilah yang disebut Tuhan Yesus sikap inklusif yang betul-betul tidak tulus. Oleh sebab itu kemudian Tuhan menyandingkannya, membenturkannya ya dengan sikap perempuan tadi ya. Nggak disebutkan namanya, tidak bicara apa-apa, tapi justru perempuan itulah yang meminyaki, mengusap kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, di mana rambut adalah simbol kehormatan bagi seorang perempuan. Lalu dia menciumi kaki Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Simon memang mengundang Tuhan Yesus datang untuk masuk ke dalam komunitasnya, tetapi Simon sesungguhnya tidak menghargai Yesus sebagai seorang tamu. Yesus sebenarnya tidak diterima ya, selain bahwa dia dimasukkan ya sebagai formalitas ya. Barangkali Simon juga punya agenda lain untuk mencoba mendekati seorang rabi yang dikenal oleh banyak orang, yang bisa membuat mujizat, pengikutnya banyak, supaya Yesus mungkin bisa diajak untuk masuk ke golongannya orang-orang Farisi. Koregrasia, sikap inklusif yang tidak tulus sesungguhnya juga bisa terjadi dalam kehidupan kita ya. Koregrasia warga Tionghoa misalkan di masa Orde Baru ya, menjadi korban politik asimilasi ya. Mereka boleh menjadi warga negara Indonesia, boleh masuk ke komunitas warga negara Indonesia ya, tetapi apa? Pemerintah Orde Baru pada waktu tidak tulus melakukannya ya. Mereka diminta untuk mengganti nama begitu ya. Juga mereka dilarang untuk belajar bahasa Indonesia begitu ya. Padahal mereka dianggap boleh kamu jadi WNI, tapi mereka harus membuang identitasnya begitu ya. Ada banyak syarat yang terjadi pada waktu itu. Kalau misalkan lagi mau ngurus KTP ya pada waktu itu, ya mereka harus membayar lebih mahal ya, dan menunggu lebih lama dari orang pribumi asli begitu. Ya, pada waktu itu memang sikap inklusifnya pemerintah ya tidak memanusiakan warga Tionghoa pada waktu itu. Tapi kita patut bersyukur karena ada seorang presiden bernama Gus Dur yang kemudian melihat situasi itu lalu mencabut ya segala bentuk diskriminasi, sehingga warga Tionghoa betul-betul boleh dihargai di tanahnya dia lahir begitu ya. Karena pada saat ini ya tidak ada orang Tionghoa yang betul-betul Tionghoa, dalam arti mereka adalah orang-orang yang lahir di bumi Indonesia, makan dari tanahnya Indonesia, minum dari airnya negara kita Indonesia. Sudah sepantasnya kita menghargai dan terbuka terhadap mereka. Koregrasia, saya punya teman seorang pendeta yang pernah bercerita kepada saya bahwa ketika tahun baru Imlek begitu ya, mamanya sering membeli bunga sedap malam ya, yang katanya itu harumnya wangi sekali begitu ya. Lalu menjelang Imlek, teman saya ini bercerita ya, ada banyak makanan kecil seperti sunpia, pastel diisi udang kering, kacang goreng yang enak, lalu juga ditambah aroma bawang putih begitu ya. Ada kolang-kaling dan masih banyak lagi ya. Kemudian juga tentu ya ada potongan daging babi kecap ya, kuping babi yang dipotong tipis-tipis dan lain sebagainya ya. Makanan-makanan yang sangat khas untuk hari raya Imlek ya. Kemudian dia juga soja, dia cerita kepada saya, dia juga soja atau hormat ya kepada orang tua, lalu mendapatkan angpau. Bagi teman saya seorang pendeta yang beretnis Tionghoa ini ya,
dia adalah orang Kristen, memaknai soja itu sebagai bentuk hormat ya kepada orang tuanya. Dia pernah katakan, Keluaran 20 ayat 12 juga mengatakan bahwa kita harus menghormati orang tua. Dan orang tua kemudian memberi angpau dengan makna sebagai membeli modal ya, modal bagi anak-anaknya. Itu dia lakukan sebatas lingkup keluarga saja pada zaman Orba ya. Dan dia bersyukur sekarang tahun baru Imlek secara terbuka dirayakan oleh banyak orang. Di Indonesia perayaan tahun baru Imlek dilaksanakan sejak pemerintahan almarhum Gus Dur. Dan sekarang bersyukur ya Imlek bisa menjadi hari libur nasional juga. Bagi dia seorang Tionghoa itu merupakan sebuah kemajuan yang sangat-sangat berarti ya. Sekalipun dia katakan harus didahului dengan ada banyaknya korban seperti kerusuhan waktu Mei 1998 di mana banyak orang tua orang Tionghoa yang mendapat diskriminasi, kemudian pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain sebagainya, keluarga Gracia. Lewat kisah ini saya kemudian juga belajar keluarga Gracia apa sih sebenarnya makna dari tahun baru orang Tionghoa ya. Saya kemudian menemukan bahwa hakikatnya tahun baru Imlek bertaut pada sebuah sistem penanggalan berdasarkan bulan ya. Yaitu perhitungan lunar ini berdasarkan pada bulan purnama di mana masyarakat Tionghoa memahami tentang kondisi alam ya. Kondisi alam yang terjadi pada saat Imlek pada waktu itu adalah awal musim semi ya kalau di Tiongkok, yang memberi makna sebagai musim bertumbuh ya, sebagai tahun berkat atau waktu Tuhan memberkati begitu ya. Oleh sebab itu pada saat Imlek biasanya banyak tuh buah-buahan yang dapat kita nikmati ya, seperti jeruk ya, kelengkeng, rambutan, duku dan lain sebagainya ya. Nah, sebagai orang Kristiani kita juga dapat memaknai tahun baru Imlek dalam beberapa aspek ya, keluarga Gracia. Kita tentu sebagai umat Kristiani tidak menjadi umat yang eksklusif ya, seperti juga orang Farisi. Kita juga sebagai umat Kristiani tidak juga menjadi orang yang inklusif tapi setengah-setengah ya, seperti Simon ya. Kita inklusif tapi kita punya agenda tertentu yang tersembunyi. Tetapi kita mari maknai tahun baru Imlek ini dengan cara yang baru, lewat kacamata yang baru gitu ya. Kita maknai secara baru sebagai umat Kristen tentunya, yang tidak juga boleh kehilangan identitasnya sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Yang pertama saya bisa belajar dari teman saya, rekan pendeta tadi yang beretnis Tionghoa. Dia mengatakan bahwa Imlek itu mengajarkan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas alam yang telah Tuhan berikan ya kepada kita sebagai umat manusia, atas alam yang telah memberikan hasilnya bagi kita. Bagi dia alam itu adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu manusia harus merawat dan menjaganya ya. Supaya apa? Supaya bumi ini tidak rusak ya. Manusia tidak boleh merusak alam atau mencemarkan alam. Itulah makna buah-buahan yang selalu hadir di dalam tahun baru Imlek ya, keluarga Gracia. Itu ingin mengajar kita sebenarnya bahwa kalau misalkan alam kita terjaga ya, cara kita mengucap syukur adalah dengan memeliharanya ya. Buah-buahan tidak akan ada ya dalam meja makan kita, padi beras tidak akan ada, air yang bersih tidak akan bisa kita minum ya, kalau seandainya kita tidak menjaga alam ini. Dan betul kalau misalkan rekan pendeta teman saya tadi mengatakan bahwa tahun baru Imlek adalah tahun baru di mana kita bisa mensyukuri apa yang menjadi rahmat Tuhan bagi alam ini ya. Kita di mana kita juga harus mensyukuri, di mana kita juga harus merayakan begitu ya, di mana kita juga harus menjaganya, merawatnya, memeliharanya ya. Lalu yang kedua, dia juga mengatakan kepada saya bahwa tahun baru Imlek merupakan tahun baru yang penuh dengan wejangan katanya ya, atau juga doa, atau juga harapan dari orang tua kepada generasi penerusnya. Karena biasanya ketika kita pai-pai ya, ketika kita minta angpau dalam tanda kutip minta begitu ya, ternyata terselip doa ya dari orang tua kepada anak-anaknya ya. Ini juga menjadi momentum kita supaya kita terus berjuang ya, karena bagaimanapun juga orang tua kan mendoakan yang baik ya kepada anak-anaknya, supaya kita tetap terus fighting gitu ya, tidak mudah putus asa dalam kondisi krisis. Dengan berbagai persoalan kita diingatkan kita punya orang tua yang senantiasa mendoakan kita, mengharapkan yang terbaik.
Oleh sebab itu kita jangan menjadi orang yang mudah menyerah atau mudah putus asa. Yang ketiga yang bisa kita petik dari momen Imlek adalah budaya kekeluargaan, dalam hal ini sikap hormat kepada orang tua kita. Imlek bisa mengajarkan kita betapa pentingnya momentum ya untuk bisa menghormati orang tua kita, untuk bisa mengerem budaya modern terhadap sikap individualis begitu ya keluarga Gracia, persaingan yang memikirkan diri sendiri begitu ya. Dalam arti kita nyari uang begitu ya, mengejar tuntutan masa depan, tapi kita akhirnya melupakan orang tua begitu ya. Sehingga rasa peduli, rasa hormat satu dengan yang lain, terutama kepada orang tua, bisa kita lupakan, bisa terkikis oleh karena pesatnya perkembangan zaman, oleh pesatnya budaya global begitu ya, sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang individualistis. Di akhir ceritanya keluarga Gracia, mama dari rekan saya ini sudah meninggal, sudah tidak ada, sudah dipanggil pulang. Tetapi dia bersyukur terlahir menjadi orang Tionghoa di tanah Indonesia, di mana mamanya bisa mengajarkan banyak hal, penghormatan kepada orang tua, rasa syukur kepada Tuhan, mau mendengar apa yang menjadi nasihat mamanya, sehingga ia bisa menjadi seorang anak yang baik, bahkan menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia kemudian bisa bersyukur ya keluarga Gracia bahwa mamanya meneladankan satu perjuangan, satu keuletan ya sebagai seorang Tionghoa ya, di mana dia harus mendidik, membesarkan dia dan saudara-saudaranya di tengah kondisi yang sulit ya, di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan diskriminasi pada zaman Orde Baru. Sehingga dia bisa melihat teladan yang baik ya, seorang mama yang membesarkan, yang berjuang ya untuk anak-anaknya. Saya kira itu juga yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia mau menerima sang perempuan yang tidak punya nama, sang perempuan yang gak berkata apa-apa karena memang dia tidak bisa berkata apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanya menangis, lalu meminyaki kaki Tuhan Yesus, lalu mengusapnya, menyekanya dengan rambutnya. Yesus mau menerima secara terbuka. Ya orang-orang Farisi, aduh nih kalau misalkan saya hadir di sana gitu ya, saya jadi orang Farisi, ini ngapain nih orang ini kesini, perempuan pula, orang berdosa pula, kira-kira begitu ya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia terbuka. Dia mau menjadi pribadi yang menyapa siapa saja, yang mau ngobrol dengan siapa saja, yang tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba memandang kamu berdosa, kamu salah, ya budayamu salah begitu ya. Ini tidak layak, ini tidak boleh dilakukan ya, tidak begitu keluarga Gracia. Yang Yesus lakukan kepada perempuan ini sungguh penuh dengan keramah tamahan. Dan itulah sikap inklusif sesungguhnya yang Tuhan Yesus ajarkan juga kepada kita. Saya kemudian juga teringat pesan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10, di mana dia diterima begitu ya, di mana Allah juga menerima bangsa-bangsa lain ya. Misalkan Rasul Paulus mengatakan 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ya, dengan kata lain kasih karunia yang Allah berikan kepada Rasul Paulus ya tidak memandang latar belakang seseorang. Yesus mau menerima siapapun yang berdosa begitu ya, tidak memandang atau anti terhadap budaya tertentu atau memandang salah ya budaya tertentu dan lain sebagainya. Perempuan tanpa nama dan tidak berkata-kata itu sesungguhnya mengalami pengampunan yang semacam itu ya, yang Yesus berikan kepadanya. Dan sikap inklusif Yesus yang merangkul dan menawarkan anugerah tanpa paksaan ya, tidak pernah mau berkata misalkan aku mau mengampuni engkau asalkan engkau tidak terlalu berdosa begitu ya, tidak. Atau juga tidak berkata aku mau mengampuni engkau oleh karena minyak-minyak wangi yang engkau taburkan di kakiku, tidak ya. Tapi Yesus ingin mengatakan bahwa aku mengampuni engkau. Dan oleh sebab itu sikap inklusif Yesus itu kemudian membuat cemburu ya, membuat panas hati orang-orang yang eksklusif, yaitu orang-orang Farisi ya. Mereka berkata, siapakah ia sehingga dapat mengampuni dosa?
Untuk itu, mari kita meneladani sikap Tuhan Yesus menjadi pribadi-pribadi yang terbuka, yang mau menerima setiap perbedaan yang ada, tidak menghakimi, ya. Kemudian kita menjadi orang yang mampu membawa damai kepada siapapun. Saya ingat sabda bahagia Tuhan Yesus dalam Matius pasalnya yang kelima. Dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, Matius pasal 5 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami lahir di bumi Indonesia yang kaya dengan keberagaman. Keberagaman adalah keniscayaan yang Engkau ciptakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang terus bisa menghargai, tidak menghakimi, dan kami menjadi orang-orang yang terus membawa damai dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sampai jumpa keluarga Gracia di dalam program Mutiara Jiwa selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap semangat. Amin.